Teodusin. Meskipun baru bukti awal yang belum begitu kuat, tapi semua orang meyakini bahwa tuna susila itu pasti akan dihukum wafat oleh pengadilan nantinya. Terdakwa itu sangatlah miskin. Untuk makan sehari-hari saja mengandalkan upah harian. Jadi bisa dipastikan, terdakwa tak akan mampu menyewa pengacara. Haruskah aku mengorbankan nama baikku sebagai lulusan terbaik Amsterdam di kasus perdanaku? Tapi dalam hal ini, aku lebih suka jika kau menyelamatkan hati nuranimu. Terima kasih Tuan Subakti karena telah sudi menerima kasus ini. Bukan masalah. Lagi pula, aku memang harus menyelamatkan hati nuraniku. Ini dia terdakwanya. Kalian boleh berbicara dengannya sampai 30 menit ke depan. Nyonya Narti, aku datang ke sini bersama Tuan Subakti yang akan membelamu di pengadilan nanti. Pengacara? Untuk apa? Itu tidak ada gunanya. Tuan Nurjaman, bukankah sudah kubilang, ada atau tidak adanya pengacara, aku pasti akan diputus bersalah dan kemungkinan divonis wafat. Aku tidak mau kau membuang-buang uang teman-temanku. Untuk bertahan hidup sebagai tuna susila saja, sudah sangat berat bagi mereka. Kau tahu sendiri kan, korbannya adalah Junta Dumadi. Dia orang yang terkenal sekaligus putra sulung dari seorang Taipan. Sedangkan aku hanyalah seorang tuna susila. Tidak ada orang yang akan mempercayaiku. Nyonya Narti, tenanglah. Aku sudah membaca berkas-berkas yang berkaitan denganmu. Semua bukti awal yang digunakan untuk menjeratmu masih belum kuat dan malah terlihat banyak kejanggalan. Percayalah kepadaku, di mata hukum, semua manusia itu sama. Aku yakin dan ingin membuktikan bahwa kau tidaklah bersalah. Tapi aku meminta satu hal padamu. Aku menginginkanmu menjadi kooperatif dan bisa diajak bekerja sama. Tuan Subakti ini mengkhususkan diri dalam kasus pidana Belanda. Meski hukum negeri Limau tidak sama dengan Belanda, tapi kekayaan pengetahuan hukum dari Tuan Subakti ini pasti akan sangat bermanfaat nantinya. Jadi, percayakanlah saja semuanya kepada Tuan Subakti. Nyonya Narti, bisakah kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Malam itu mirip seperti malam-malam biasanya. Aku berdiri di pinggiran jalan Gang Colek bersama teman-temanku menanti kedatangan tamu. Dalam beberapa hari terakhir, rumah bordil kami memang sangat sepi pengunjung, sehingga memaksa kami untuk mangkal di pinggir jalan. Aku memakai pakaian yang lebih berani, berharap ada tamu yang terpikat olehku. Tak lama kemudian, datanglah mobil hitam yang nampaknya cukup mewah dan sudah pasti itu membuat kami mengerubungi mobil itu. Dia adalah Junta Dumadi, seorang kesohor yang juga putra sulungnya Taipan Limau, Eboy Dumadi. Junta memilihku untuk bermain, tapi dia hanya ingin melakukannya di rumahnya saja, bukan di rumah bordil kami. Sudah pasti aku menolaknya karena prosedur tetap kami memang tidak pernah melayani tamu di luar rumah bordil. Namun karena Junta bersedia membayarku 7 kali lipat, maka aku langsung bersedia saja diajak olehnya bermain di luar. Aku pikir, setelah nanti aku dibayar, aku akan membagikan uang itu kepada rekan-rekanku yang memang juga sedang sepi pengunjung. Lalu dibawalah aku oleh Junta menuju rumahnya, melewati jalan kota yang saat itu memang sudah sangat sepi. Sebelum tiba di rumahnya, Junta menyuruhku membeli tali tambang di sebuah toko yang sudah tutup. Aku harus menggedor-gedor pintu tokonya terlebih dahulu sebelum akhirnya sang penjual membukakan pintunya untukku. Lantas, sang penjual menyerahkan tali tambang yang cukup panjang kepadaku, tentunya setelah aku memberinya uang dari Junta. Kemudian, setibanya di rumah Junta, Junta bilang ingin menyiapkan sesuatu dulu, sementara aku hanya bisa berdiri sambil mengagumi beberapa perabotan mahal yang terdapat di sana. Lalu tiba-tiba saja, Junta mendorongku ke arah kursi terdekat dan mulai mengikat kedua tanganku. Sudah pasti aku merasa kaget, panik, ketakutan, dan mulai berpikir hal yang aneh-aneh. Junta bilang bahwa dia harus mengikatku seperti ini karena cuma dengan cara inilah dia bisa bergairah. Sialnya, bukan cuma mengikat tanganku saja, dia juga mencekik leherku dengan kuat sehingga membuatku sulit bernapas, bahkan aku hampir-hampir tewas di saat itu. Aku hanya bisa meronta-ronta tidak jelas. Tapi untungnya, kakiku secara tidak sengaja menendang area vitalnya Junta.
Aku memang berhasil melepaskan jeratan di leherku, tapi junta langsung menyerangku kembali dengan penuh amarah. Aku panik. Aku ketakutan. Kejadian itu terasa berlalu begitu cepatnya. Aku bertahan sekaligus melawan serangan junta dengan tergesa-gesa. Aku mencekik junta menggunakan tali tambang itu. Lalu sesaat aku mulai tenang, aku baru sadar jika junta telah wafat tercekik olehku. Tak lama kemudian, penjaga rumah junta datang dan mendapatiku memegang tali tambang di samping jasadnya junta. Begitulah awal mula bagaimana aku bisa ada di sini. Saat kejadian itu, apa kau juga terluka? Iya, ada bekas jeratan di leherku, luka gores di punggung, dan di kedua tanganku. Tuan Nurjaman, aku ingin nanti kau mengambil laporan medisnya Nyonya Narti. Baik, nanti akan kucari dan kusampaikan kepadamu. Nyonya Narti, apa kau pernah mencoba memeras junta Dumadi? Bagaimana aku bisa memerasnya? Aku saja baru pertama kali bertemu dengannya di malam itu. Akan tetapi, aku memang pernah mendatangi rumah pelanggan yang memukul rekan tunasusilaku. Aku ke sana hanya untuk menuntut uang ganti rugi karena telah melukai rekanku. Belakangan aku baru tahu jika rumah yang kudatangi itu adalah rumahnya junta. Jadi kau mengakui pernah bertemu junta sebelumnya? Saat itu aku tidak bertemu dengan junta. Sekretarisnya lah yang menemuiku. Baik, jadi kau tidak pernah bertemu junta ya sebelumnya? Maaf, siapa nama rekanmu yang dianiaya oleh junta? Rohana. Tuan Nurjaman, tolong catat itu. Nyonya Narti, silahkan lanjutkan kembali ceritamu. Apa yang terjadi denganmu dengan sekretarisnya junta? Sekretaris junta menolak memberikanku uang ganti rugi dan menuduhku sebagai tukang tipu yang berpura-pura menagih hutang saja. Sudah pasti kemarahanku makin memuncak dan sempat terjadi adu mulut di antara kami berdua. Lalu apa yang terjadi? Sekretaris mengusirku dan mengancam akan melaporkanku kepada polisi. Kau tahu sendiri kan, kami adalah tunasusila yang sudah pasti takut dengan polisi. Jangankan bertemu dengan polisi, mendengar namanya saja sudah membuat kami merinding. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah junta tanpa sepeser pun uang ganti rugi yang kudapat. Dengan tindakanmu itu, sekarang yang sekretaris junta tahu kau adalah seorang penipu yang mencoba memeras junta Dumadi. Jika dia bersaksi demikian di pengadilan nanti, itu pasti akan sangat memberatkanmu. Kau tahu itu kan? Kecuali jika... Pak Minto, Iya, siapa yang akan menjadi jaksa penuntut di kasus ini? kalau aku tidak salah, Jaksa Darmawin. Agus Darmawin nama lengkapnya. Tolong segera telepon dia dan buatlah janji bertemu dengannya. Aku ingin mengambil berkas yang berisi pernyataan asli dari si penjual tali tambang di malam itu. Baiklah. Halo, ini kantor Jaksa Agus Darmawin. Halo Tuan Darmawin, aku Aron Subakti, pengacara Nyonya Narti, tersangka pengambil nyawa junta Dumadi. Aku dari firma hukum keluarga Rajati. Tuan Aron Subakti ya? Semua orang sudah mendengar tentang Anda. Apa ada yang bisa kubantu? Aku ingin bertemu denganmu, Jaksa Darmawin. Apa pagi ini kau ada waktu luang? Pagi ini aku sedang sibuk. Bagaimana kalau siang? Sekalian kita makan siang bersama. Maaf, aku juga sudah punya janji dengan seseorang sejak minggu lalu. Bagaimana jika jam 2 siang? Aku juga sudah ada janji. Bagaimana jika jam 4 sore? Tidak bisa juga. Tuan Aron Subakti, hari ini aku sibuk sepanjang hari. Aku baru tersedia nanti jam 8:30 malam. Datang saja ke kantorku di jam itu. Itu pun kalau tidak terlalu malam bagimu. Kalau kau datang lebih dari jam itu, kemungkinan aku sudah di rumah untuk beristirahat. Tidak masalah, jam 8:30 malam adalah waktu yang bagus. Aku akan menemuimu tepat waktu. Tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Hehehehehe. Jaksa Agus berpikir, kita tidak akan mungkin ke sana karena terlalu malam. Padahal dia salah. Hahaha. Tuan Subakti, barusan Nona Ani menelpon untuk mengingatkanmu bahwa malam ini kau ada jadwal untuk menemani Nona Ani ke pesta temannya. Tuan Subakti,
Bagaimana kalau kita menelpon Jaksa Agus lagi dan memintanya untuk mengundur jadwal pertemuan kita menjadi besok malam saja? Sebaiknya jangan, karena sepertinya bukan hal mudah untuk bekerja sama dengan Jaksa Agus Darmawin. Lalu bagaimana? Apa aku sendirian saja yang menemui Jaksa Agus? Kita berdua yang akan menemui Jaksa Agus. Lalu bagaimana dengan pesta bersama Nona Hani? Akan aku batalkan. Apa? Kau tidak sedang bercanda kan? Nona Hani itu kan putri Atlamba Jati, pemilik kantor ini. Aku telah mengenal Ani dengan baik. Aku yakin Ani pasti akan memahami keputusanku.